Ini usia berapa? 7 mau 71 Oh, masih muda, Bu. Iya. Udah berapa lama cuci darahnya? tahun Ya? tahun 3 bulan. Oh, oke, setahun 3 bulan. Iya. Terus pilih lantang ya. Iya. Terus sekali di YouTube. Suka lihat saya di YouTube? Ya, ampun. banyak Suka bagus nonton. aku. Iya. Tuhan baik ya, Bu. Amin. Nah, Tuhan yang sembuhin saya bisa sembuhin Ibu juga. Amin. Dan sudah sembuhkan Ibu. Ya, amin. Ya. Amin, amin. Ibu Heni seneng nggak pelayanannya di sini? Tempatnya enak. Iya, Iya. Siapa yang nganterin ke sini? anak saya. Oh, dianterin sama anak. Ibu Heni, aku percaya bahwa kesembuhan Tuhan yang sudah disediakan bagi Ibu Heni terjadi pada hari ini ya Tuhan. Sahabat Kopi, dengan saya Billis dari Billis Coffee Table. Pada hari ini kita ada di Yayasan Lions Indonesia. Dan bersama saya, di samping saya adalah Bapak Willy, ya Bapak Willy Suwandi Dharma. Saya panggilnya Bapak Willy ya Pak ya. Beliau adalah Ketua Yayasan Lions Indonesia. Nah, kita mau tahu apa yang Yayasan Lions lakukan di sini dan kemudian sejarahnya. Dari mana nih Pak? Lions ini sebenarnya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pak Billy, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kali ini. Ya, jadi nama Lions itu sebetulnya singkatan. Singkatan ya. Singkatan dari Liberty, Intelligence, Our Nation Safety. Oke. Jadi dan ini organisasi ini didirikan pada tahun 1917. 1917. Ya. Di mana Pak? Di Amerika. Di Amerika. Di Amerika. Dari tahun 1917, di kota mana? Di kota Illinois, di Chicago. Chicago, Illinois. Wah, kota yang sangat dingin. The Windy City itu biasanya. The Windy City. Oh, didirikan di sana. Ya. Jadi waktu sudah didirikan di sana, waktu masuk ke Indonesia tahun berapa? Di sini. Masuk ke Indonesia itu tahun 1969. 69. Wow, sudah cukup lama, hampir seumur saya nih, Pak. Lebih dari 50 tahun yang lalu. Iya. Nah. Dan yang dilakukan apa? Jadi begini, mungkin yang perlu saya sampaikan juga adalah organisasi Lions ini organisasi nirlaba. Lions itu adalah organisasi pengabdian yang one of the biggest in the world. Wow. Dan tidak mengenal ras, suku, agama, dan sebagainya. Ya, jadi kita netral gitu ya. Dan organisasi ini pure mengabdi untuk sesama manusia. Oke. Apa saja yang dilakukan sama Yayasan Lions? Oke. Mungkin yang organisasi kita ini agak unik ya. Jadi kita ada organisasi Lions Club International. Oke. Kemudian ada juga Lions Club International Foundation. Nah, foundation inilah yang mencari dana, di mana dana itu digunakan untuk kegiatan Lions Club di seluruh dunia. Ya. Kegiatannya ada 5 fokus saat ini. Yang pertama adalah memerangi diabetes. Memerangi diabetes, memerangi kebutaan, kemudian juga kanker pada anak. Kanker pada anak. Karena kita tahu bahwa beberapa waktu ini ada kenaikan trennya tren anak-anak menderita kanker. Ya. Kemudian juga lingkungan hidup. Dan satu lagi adalah relieving the hunger kita sebut. Jadi memberantas kemiskinan. Oke. Tentu ada lagi banyak kegiatan yang lain yang kita lakukan, tapi inilah 5 fokusnya. Jadi ada 3 untuk kesehatan, kemudian satunya lingkungan hidup, yang satu lagi memberantas kemiskinan. Nah, yang dilakukan oleh Lions Club Indonesia ini semuanya Pak, semua pilar ini, 5 pilar ini dilakukan. Ya, tentu kita ada juga yang khas Indonesia, misalnya donor darah. Karena kita membutuhkan banyak darah. Kemudian juga bencana. Ya. Dan bencana seperti apa? Bencana alam? Ya, jadi Lions Club terjun untuk memberikan bantuan. Betul. Oke. Nah,
tadi kita belum bicara di Indonesia nih. Di Indonesia itu kita ada Lions Club multiple district. Kita di dunia ini dibagi atas beberapa constitutional area dan disebutnya dengan distrik. Indonesia adalah multiple district 307. Multiple district 307. Oke. Dan kita berada satu rumpun dengan Australia, New Zealand, I see. dan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Iya, iya, iya. Nah, sama seperti di internasional, di Indonesia juga ada Lions Club MD 307 dan ada Yayasan Lions Indonesia. Gitu. Jadi kalau di internasional ada Lions Club International Foundation, di sini ada Yayasan Lions Indonesia. Oke. Nah, kita bekerja mencari dana untuk digunakan oleh, jadi yang punya prajurit ini adalah Lions Club Multi District 307. Oke. Ya, ya, ya. Berbeda dengan internasional, kami juga menciptakan beberapa program yang bisa dilaksanakan oleh Multiple District 307. Misalnya nanti kita akan lihat klinik cuci darah. Oke. Kemudian kita membangun atau mendevelop rumah singgah untuk Rumah singgah, kanker, ya kan? ya. Kita juga mempunyai beberapa program, misalnya program mata, kita namakan Mataku Jendelaku. Mataku Jendelaku. Jadi itu adalah program pemeriksaan mata untuk seluruh anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Wow. Dan memberikan kacamata gratis untuk mereka. Gitu. Kacamata gratis. Wow. Iya, iya, iya. Nah, ini berarti kan programnya luar biasa, programnya sangat-sangat membantu banyak orang, pasti membutuhkan dana. Dan dananya tidak kecil. Nah, dari mana Pak sumber-sumber dana ini biasanya? Ya, dan jadi, bagaimana mencari dana ini gitu? Oke. Jadi itu sebabnya kenapa Yayasan Lions Indonesia itu mempunyai beberapa program. Karena kita kan nggak bisa ketok pintu orang, minta duit dong. Iya, 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 iya. Jadi kita membuat beberapa program yang bisa dikerjasamakan dengan perusahaan. Itu satu. Ya, jadi misalnya untuk Rumah Singgah Lions itu kami mendapat support dari beberapa perusahaan. Tentu mereka juga punya CSR-nya, dana CSR yang itu yang digunakan untuk Rumah Singgah Lions ya. Kemudian juga klinik cuci darah kita itu juga mendapatkan sumbangan dari beberapa perusahaan. Oke. Selain itu kita kan anggota Lions sebanyak ya. Kita menciptakan program yang namanya Mitra Bintoro ya, di mana ya para member Lions itu juga menyumbang. Oke. Ya. Menyumbang. Ini contohnya. Jadi kita berikan pin, merupakan pin kebanggaan. Jadi kita ada peringkatnya. Kalau lihat di sana. Jadi itu juga merupakan cara. Coba kita lihat ya Pak ya. Coba sekarang kita pindah ke posisi, kita lihat dulu ya. Ini seperti apa ya? Jadi ini Pak Billy, ini contoh medalsnya. Oke. Kita namakan Mitra Bintoro Medals karena jadi ini menggunakan nama gubernur distrik yang pertama di Indonesia. Oke. Namanya GBPH Bintoro. Oke. Ya, beliau adalah gubernur distrik yang pertama di Indonesia. Oke. Jadi kita yang di tahun 69 itu. Ya. Jadi kita abadikan namanya menjadi Mitra Bintoro, fellow, dan ini adalah medalnya. Jadi setiap ini bisa untuk anggota Lions maupun juga untuk non Lions. Ya, jadi mereka bisa menyumbang, ada pride juga. Kemudian ini ada peringkatnya. Dari yang 1 juta ya Pak ya? Starter. Iya. Sampai ini kelipatan 2,5 juta. Oh, kelipatan 2,5 juta semuanya. Oke. Sampai di paling di bawah sini 100 habis. juta. Ini tidak terhingga. Oh, tidak terhingga ini bahkan. Contoh. Ya, ini cuma contoh aja sampai 100 juta. Ya, dari sini kelipatan 2,5 juta. Kemudian kita juga membuat collectible pins. Ini juga kita ciptakan untuk sebagai sumbangan juga ya. 100.000, 200.000, 500.000. 500.000. Ini contoh 5 fokus kegiatan kita. Oh iya. Vision, yang mata tadi ya. Iya. Childhood cancer. Kemudian ini untuk diabetes, environment,
sama Relieving the hunger. ya untuk hunger. Ya. Jadi Oke. hari ini Pak Billy mau yang mana? Ini menarik sekali nih, luar biasa nih. Ya udah di zoom ya biar lihat nih jelas sekali. Nah kalau yang ini apa nih? Ini seperti Ya. Hall of Fame nih kalau ini. Ya, jadi ini ya kita sebut Wall of Fame. Wall of Fame ya. Oke. Jadi intinya kalau bisa lantai juga kita jual Pak Billy. Kalau bisa lantai juga dikasih nama nanti Dikasih ya. nama. Iya. Ya, jadi ini juga para penyumbang. Jadi kita berikan spot untuk Oke. namanya. Dan pastinya size menentukan harga. Menentukan harga ya. Iya kan? Contohnya misalnya yang kecil ini berapa Pak? Ya, ini 20 juta. Kecil aja 20 juta nih ya? Yang ini 50 juta, 50, ini 100 juta. Ini 100 juta, 3 harga. Iya. Oke. Kalau ini Nah ini jadi yang Mitra Bintoro itu kita menciptakan namanya Mitra Panglima dan Mitra Crown. oh. Jadi kebetulan saya kan dari dulu kerjanya di Adira Finance. Adira Finance. Cicil iya, kan, iya. Pak? Iya. Cicilan kan? Cicilan. Nah, jadi Mitra Panglima ini 50 juta, tapi bisa dicicil 5 tahun. Oh, ini 50 juta tapi bisa dicicil 5 tahun guys. Yang Jadi besar 100 juta. yang besar 100 juta. Oh, ini 100 juta, Iya. ini 50 juta. Betul. Oke. Siapa yang berminat ya? Yayasan Lions Indonesia, lokasinya di mana nih Pak tempat ini? Di Pluit Timur. Pluit Timur ya, di Pluit Timur. Persis di depan Waduk Pluit, Pak. Persis depannya Waduk Pluit ya. Mampir ke sini, bisa lihat, bisa ngobrol-ngobrol juga, mungkin berbagi-bagi juga pengalaman Anda. Kalau mau menabur di sini dan membantu, apalagi sudah belajar tadi 5 pilar yang luar biasa yang dilakukan oleh yayasan ini. Ayo, orang Sunda bilang sok atuh datang buruan ya. Jangan tunda-tunda gitu ya. Nah, setelah kita udah lihat ini semuanya fasilitas di sini. Kita mau turun ke bawah ya Pak ya. Kita mau lihat fasilitas di bawah. Oke. Ada apa di lantai bawah? Ini kita lantai 3 ya. Lantai 2 ada apa Pak? Oke. Ada klinik Jadi katanya ya. Di lantai 2 itu kami mempunyai klinik hemodialisa atau klinik Hemodialisa. cuci darah. Ya. Jadi klinik itu kita bangun sekitar 10 tahun yang lalu. Oke. Ada berapa mesin Pak? Kita mempunyai sekitar 24 mesin saat 24 ini, mesin. ya. Dan pasien kita sekitar 50 orang. 50 orang. Wow. Oke. Oke. 50 orang di bawah. Dan itu kalau sudah 50 ya nggak bisa nambah atau bisa. Bisa. Siapa saja bisa datang. Kita masih cukup capacity untuk menampung pasien. Siapa aja bisa datang. Walaupun bagaimana untuk jadi eligible Pak? Bisa datang gitu loh. Kan banyak nih yang butuh nih. Begini Pak, cuci darah itu kan masuk dalam BPJS. Ya, jadi mereka bisa datang ke sini. Kalau mereka belum punya BPJS, kita coba urusin supaya mereka more or less nggak usah bayar lah. Kan untuk cuci darah itu kan waktunya kan rutin, ya, membutuhkan waktu yang dan lama ya Pak. Lama. Jadi seminggu bisa 2-3 kali. Betul. Kan, gitu. Jadi kalau membutuhkan just call us gitu. Tinggal hubungi Yayasan Lion di sini, kliniknya juga ada di sini. Nanti kalau belum punya BPJS diuruskan BPJS-nya. Yeah. Wow. Kita turun ya Pak, kita lihat ya. Bagaimana di lantai 2 ya. Yuk guys, kita turun guys. Jadi ini adalah klinik Lions hemodialisa kita. Dan kami mempunyai 30 hospital bed. Dan pasiennya adalah sekitar 50-an. Pasien ini jadi ada 2 shift, pagi dan sore. Walaupun kita bukan rumah sakit, tapi kita mencoba membuat suasananya lebih homey, dan fasilitas baik. Jadi mereka sambil diproses, mereka bisa dengarkan musik, bisa menonton televisi dan sebagainya. Dan
mereka di cover BPJS. Mereka ini cover BPJS. Oke. Sehingga sebetulnya hampir tidak ada biaya, kecuali ya. ada treatment khusus. Ya, ya, ya. Ya. Ya, Nah, ya. coba kita Ya. kita lihat ya, Pak. Apa ya? Pagi, Bu. Sehat-sehat ya, Bu. Ibu namanya siapa? Ibu? Ibu Lim Engnia. Ibu Lim ya. Eng ya. Iya, iya, iya. Udah berapa lama, Bu, cuci darah? 1 tahun lebih ya? Iya, iya, iya. Seminggu berapa kali? 3 kali. Ibu, doa saya cepat sembuh dan pasti sembuh. Tuhan pasti sudah menolong ya, Bu ya. Ya. Saya disembuhin sama kanker tahun 2019. Dan saya percaya Tuhan saya bisa menyembuhkan Tante. Ya. Tante usia berapa? 80. 80, masih muda Tante. Iya, mama saya juga 80. Iya. Ya. Tante Lim ya. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur bisa bertemu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Tante Lim sudah disembuhkan Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa hari-hari yang akan datang kondisinya akan makin baik karena kesembuhan Tuhan sudah berikan kepada dia. Tuhan, kesembuhan yang Tuhan berikan kepada aku, Tuhan juga sediakan bagi Tante Lim. Pada hari ini Tuhan, kesembuhan sempurna terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, Tante Lim dibuat tenang, dibuat teduh, dibuat damai oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Tuhan berkati ya Tante. Iya, berkati ya. Iya, sama-sama. Ibu Heni. Ibu Heni usia berapa? 7 mau 7 sembuh. Oh, masih muda, Bu. Iya. Udah berapa lama cuci darahnya? Tahun, Iya. tahun 3 bulan. Oh, oke, 1 tahun 3 bulan. Iya. Cuci piring lantang ya. Iya. Terus sekali di YouTube. Suka lihat saya di YouTube? Ya, ampun. banyak Suka nonton. mujizatnya. Iya. Tuhan baik ya, Bu. Amin. Nah, Tuhan yang sembuhin saya bisa sembuhin Ibu juga. Dan sudah sembuhkan Ibu. Ya, amin. Ya. Amin, amin. Ibu Heni seneng nggak pelayanannya di sini? Tempatnya enak. Iya, Iya. Siapa yang nganterin ke sini? anak saya. Oh, dianterin sama anak. Ibu Heni, aku percaya bahwa kesembuhan Tuhan yang sudah disediakan bagi Ibu Heni terjadi pada hari ini ya Tuhan. Aku berdoa dan aku perkatakan kesembuhan sempurna Tuhan terjadi atas tubuhnya. Dan bahkan Tuhan, darahnya disempurnakan sama Tuhan. Karena darah Kristus telah tercurah bagi dia. Aku percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan, darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah menyucikan darahnya Bu Heni dan menyembuhkan dia dengan sempurna, komplit dan permanen kesembuhannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima kesembuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan dalam tubuhnya Ibu Heni. Sehat dan sembuh total dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Apa kabar? Bu siapa namanya? Nggak apa-apa Bu, tiduran aja. Ponia, Burhan. Ibu Fonia. Ponia. Ibu Fonia, ya, ya. Usia berapa Bu? 67. Wah, masih muda Bu. Iya, iya, iya. Masih. Udah berapa lama cuci darah? Cuci darah 6 bulan. 6 bulan ya. Ya. Sini 6 Senang sama fasilitasnya nggak di sini? boleh lah. Iya, iya, iya. Diantar sama anak ya? Iya. Oh iya, iya. Rumah di mana Bu? Ramas Jati, Keramat Jati itu berarti di Jakarta Timur. timur ya? Iya, iya, iya. Naik kendaraan apa ke sini? Hah? Naik mobil ke sini? Diantar mobil ya? Iya, iya, iya. Terus selama perawatan di sini ada keluhan apa nggak? Enggak. Nggak ada ya? Seneng-seneng aja ya? Iya, iya, iya. Baik-baik susternya. Iya ya. Saya juga pas masuk sini teduh banget rasanya. Iya. Ya enak ya. Terus jaraknya juga enak ya Bu ya? Iya. Jaraknya spesi ya di sini ya? Iya, iya. Apalagi dokternya semua juga. Iya, iya. baik. Biasanya sama dokter siapa? Di mana di sini? Di sini. Sama dokter Farida. Dokter Farida. Kita panggil dokter Faridanya ya. Ya. Iya. Ayo Dok, sini Dok. Nah Dok, ini kalau misalnya sedang perawatan seperti begini, biasanya setiap pasien itu berbeda-beda jamnya, atau ada yang misalnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, kan biasa kan kita dengar kan gitu ya Bu ya? Tergantung treatment pasien per Treatmentnya, minggu. oke. Kalau misalnya seminggunya dia 3 kali, 4 jam. Seminggu 3 kali berarti 4 jam? Kalau seminggunya 2 kali, 5 jam. 5 jam, Lebih lama. oke, oke, oke. Kalau Ibu berapa lama nih, berapa jam hari ini? 4 jam. 4 jam, iya, iya, iya. Setiap kali 4 jam sih. Iya, iya. aman-aman gitu. Iya, iya. Setelah selesai treatment ada keluhan nggak? Enggak. Nggak ada ya? Nggak. Nggak ada rasa mual atau apa, nggak ada ya? Nggak. Iya, iya, iya. Justru makin seger dong harusnya ya? Iya. Iya, iya, iya. Ya,
segar banget ya, udah bisa jalan mall. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bu. Iya, iya, iya. Jadi dokter Farida yang selalu tolongin Ibu ya? Iya, 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 kalau iya. kita ada keluhan langsung telepon sama dokter. Oke, iya, 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 iya. Jadi Bu, setiap hari ketika ada treatment seperti begini, sebelum dan sesudahnya itu mereka makan dulu atau tidak, atau nggak boleh harus puasa atau gimana ya biasanya? Tergantung masing-masing orang. Mereka Oh. ini ada yang makan dulu. Makan dulu, Nah, heeh. Tapi dia nanti sampai selesai baru makan lagi ya, Bu. Oh gitu, iya, iya, iya. Tapi ada pasien yang udah makan di pagi, nanti 2 jam dia udah lapar, dia bisa makan lagi. Oke, Nah, iya, kita iya, iya. jalan cuci Oke, darah. iya, 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 iya. Saya jalan sebelum DHD makan dulu. di Makan dalam dulu, mobil. iya, 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 Nah, iya, kalau iya. udah selesai turun langsung makan di mobil lagi. Oke, iya, iya, iya. Nah, jadi Iya, iya. aman-aman. Iya, iya. Itu ya, nggak ada keluhan Selalu anak yang nganterin setiap ke sini. setiap kali. Seminggu berarti berapa kali? 3 kali ke sini. Iya, iya, iya. Jadi kemana-mana juga anak. Oh, wow, luar biasa. Anaknya berapa, Bu? Anaknya cuma 2. Oh, cuma 2. Iya, 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 iya. Satu laki, satu perempuan. Iya, iya, iya. Cepat sembuh ya, Bu. Iya. Tuhan berkati. Pasti disembuhkan Tuhan. Setiap hari kalau doa bilang Tuhan saya sudah terima kesembuhan. Iya. Percaya, Bu. Ya, Bu ya. Ya, Tuhan berkati ya, Bu. Ya, ya. 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 Dokter Farida, selain fasilitas ini di tempat ini, ketika mereka sudah selesai, mereka langsung pulang. Biasanya kondisi tubuhnya seperti apa ya? Atau mereka duduk dulu, istirahat dulu, makan dulu, atau dengan sangat mudahnya bisa langsung jalan pulang? Tergantung kondisi pasien. Kalau Oke. saat selesai mereka oke, tekanan darahnya bagus. Itu dicek biasanya- dulu ya? Iya, dicek Dicek dulu, SOP-nya gitu ya, cek Iya. dulu tekanan darah, Iya. baru mereka boleh pulang. Bisa pulang. Oke. Tapi kadang-kadang misalnya ada pasien yang tensinya lagi rendah, berarti mereka harus tunggu dulu. Oke. Beberapa Iya, iya, saat iya. sampai nanti tensinya Oke. bagus, baru kita Iya, iya. izinkan pulang. Oke, oke. Ya, ya. Dan tempat ini dibuka sampai jam 7 malam, 7 malam, Iya. buka pagi dari jam. 7 pagi. Oh, sampai jadi 7 sampai jam 7. Iya. Setiap hari. Setiap hari. Eh, Sampai Sabtu. Sabtu juga. Oh, minggu libur. Itu ada yang tutup. Tanggal merah Buka. buka juga. Iya. Jadi hanya tutup hari Minggu. Iya. Oke, oke, oke. Oke, sahabat kopi sekali lagi, kalau ada yang membutuhkan, silahkan kontak Yayasan Lion Jakarta di Indonesia ini di Jalan Peluit Timur, Raya, Kafling B2. Kafling B2, ya. Yang membutuhkan pertolongan untuk mendapatkan BPJS juga bisa dilakukan di sini dan bisa ditolong di sini, ya. Sahabat kopi, sekarang kita sedang ada di tempat kacamata ya, lihat ya, ini tempat ini termasuk salah satunya yang saya pakai nih ya. Di tempat ini inilah yang tadi kita sudah membahas tentang Mataku Jendelaku yang merupakan salah satu program daripada Yayasan Lion Indonesia yang memberikan kacamata gratis kepada anak-anak sekolah. Betul ya Pak Willy ya? Ya. Betul, Pak. Ya, jadi salah satu program dari Yayasan Lion Indonesia adalah program Mataku Jendelaku, di mana kami memberikan edukasi. Jadi anak-anak ini walaupun mungkin keluarganya mampu, belum tentu mereka tereducate bagaimana caranya mengurus mata sehat dan sebagainya. Jadi edukasi, Ya. kemudian kami memberikan juga pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis. Ya, untuk itu kami punya Land Vision Center ini, di mana ini adalah cikal bakal untuk kita menjadi klinik mata. Oke. Dan hasil penjualan dari kacamata-kacamata ini akan kita gunakan untuk itu program Oke. ini, ya. Iya, iya. Dan saat ini kita bekerja sama dengan Esilor, Yayasan Esilor. Oke. Jadi mereka menyumbang kacamata, kita yang melakukan pemeriksaannya. Oke. Nah, kalau misalnya anak-anak ini matanya itu outlier, jadi artinya tidak cuma minus tapi ada silinder dan sebagainya, itu kami berikan dana tambahan gitu. Oke. Nah, sejak tahun 2013 kami sudah memeriksa mungkin sekitar 300 ribuan anak-anak 300 di ribuan seluruh anak. Indonesia ya. Jadi Yayasan Lion ini datang ke sekolahnya. Ya, kami bersama-sama dengan Multidistrik 307. Jadi mereka yang punya pasukan kan Iya, iya. di seluruh Indonesia.
kerjasama dengan sekolah-sekolah. Jadi berarti kalau ada sekolah yang sedang menonton, kepala sekolahnya mungkin menonton dan kemudian mau minta untuk yayasan lain datang, itu kita bisa lakukan. Tinggal kontak ke yayasan lainnya ya. Sahabat Kopi jangan lupa ya, ini ada nomor teleponnya, tinggal dikontak, tinggal memberitahu, nanti didatangkan ke staf ahli ke sana untuk dicek nih anak-anaknya nih matanya. Kalau soal edukasinya tadi apa tuh Pak maksudnya? Edukasi kepada anak-anak gitu ya? Jadi waktu kita pergi ke sekolah, kita punya booklet, kita punya poster dan kita nanti sekalian educate. Oke. Gimana memaintain mata supaya matanya lebih sehat. Iya. By the way, Essilor ini salah satu lensa yang saya pakai untuk saya baca. Oke. Dan Essilor itu dibandingkan dengan beberapa lensa yang saya punya is the best. Karena dia betul-betul nyaman di mata. Saya pakai yang progresif dan itu lihat jauhnya dan lihat dekatnya itu karena saya plus itu luar biasa. Jadi ini juga berarti ini tempatnya Lion Vision Center ini menjual kacamata-kacamata itu seperti ini keren banget guys. Untuk kalau mau beli di sini supaya bisa ikut serta membantu program daripada Mataku Jendelaku ya. Jadi tempat ini Lion Vision Center ini ada di Pluit Timur ya, di tempatnya Yayasan Lion ini, tempatnya ada di sini menghadap ke Teluk Jakarta nih depan sini ya. Pokoknya datang ke sini, ikut bantu, ikut serta, dan juga untuk sekolah-sekolah yang ingin mendapatkan layanan gratis daripada Yayasan Lion, kontak ke sini supaya anak-anak sekolah juga bisa dibantu dalam program Mataku Jendelaku. God bless you. Sahabat Kopi, kita sudah selesai melihat proses cuci darah di Yayasan Lion Indonesia. Sekarang kita mau kemana Pak habis ini? Kita lihat fasilitas apa habis ini? Oke, habis ini mungkin kita sama-sama melihat rumah singgah Lion. Rumah singgah itu kita khususkan untuk anak-anak penderita kanker dan juga yang menderita penyakit langka. Di mana tempatnya itu Pak? Tempatnya di Tomang, di Jalan Katalia Timur. Nanti kita ke sana sama-sama. Oke. Yuk kita ke sana ya.